Berapa temen yang itu nih, Mas Imam Manafi, Mas Agus Suprayitno, Mas Nur Akbar Arif ya. Eh, Pada malam hari ini akan selenggarakan seminar hasil Mas ya. Kemarin Pak tanda tangani untuk tesisnya Mas Yasid dengan judul Rekonstruksi Hukum Kewenangan Ombudsman pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan advokasi berdasarkan prinsip pseudo kuasi ya apa namanya. Gitu Mas Yasid ya. J, Eh, saya lupa. Biasanya dipresentasikan dulu ya ini ya Mas Yasid. Nanti siap, di situ masukan, saran, pendapat, klarifikasi, konfirmasi terkait dengan hasil penelitian dari Mas Yasid. Presentasi mungkin cukup kalau bisa diupayakan sebelum 10 menit selesai gitu Mas Yasid ya. Nanti mungkin siap, diskusi siap, kita yang mungkin cukup. Oke, monggo silakan. siap, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu lupa tadi. Monggo Mas Yasid. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Prof, Amin. Amin. malam ini izinkan saya mempresentasikan tesis dengan judul sebagaimana yang sudah diajukan, yaitu rekonstruksi hukum kewenangan Ombudsman pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan advokasi berdasarkan prinsip pseudokuasi. Studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010. Izinkan saya Ahmad Yasid menyampaikan beberapa hal sebagai latar belakang. Yang pertama, kita memahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan adil. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia diamanatkan sebagai lembaga independen untuk mencegah dan mengatasi maladministrasi yang seringkali merugikan masyarakat. Namun pelaksanaan kewenangan Ombudsman kerap menghadapi tantangan. Isu hukum utama yang menjadi fokus adalah ketidakpastian kewenangan Ombudsman pasca putusan MK nomor 62 2010, yakni terutama dalam pasal 43 sebagai inharmonisasi norma hukum, pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang ORI, tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010 menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kejelasan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi hukum yang bertujuan untuk memperkuat peran Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, dari penelitian yang dilakukan, ada setidaknya 3 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 telah mengamanatkan kepada lembaga negara yang berfungsi pseudokuasi peradilan yang secara langsung dapat mengadili permasalahan sesuai dengan bidangnya, yakni Ombudsman, sebagai lembaga negara yang membidangi perkara berkaitan dengan maladministrasi pelayanan publik. Adapun landasan sosiologis terletak pada kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang responsif, transparan, dan bebas dari maladministrasi. Ombudsman diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara negara dalam menyelesaikan sengketa maladministrasi. Adapun untuk landasan yuridis, sebagaimana dikemukakan di awal, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2010 yang membahas tentang keberatan terhadap ketentuan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang ORI atau Ombudsman Republik Indonesia, serta pasal 1 ayat 13 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Dari landasan filosofis ini kemudian melahirkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap kewenangan Ombudsman pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan advokasi berdasarkan prinsip pseudokuasi. Yang kedua, bagaimana rekonstruksi hukum kewenangan Ombudsman dapat memperkuat Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, untuk metode penelitian secara singkat dapat digambarkan bahwa yang pertama mengenai tipe penelitian, jelas penelitian ini penelitian hukum normatif. Adapun untuk pendekatan masalahnya, yang pertama pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sedangkan untuk sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan untuk teknik pengolahan bahan hukum, yang pertama identification of legal source, yang kedua validation of legal source, yang ketiga utilization of legal source. Sedangkan untuk analisis bahan hukum yaitu preskriptif, kualitatif dengan metode induktif. Selanjutnya mengenai bab 3 yang dalam hal ini beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama bahwa Ombudsman memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi antara masyarakat dan pemerintah melalui mekanisme non litigasi atau yang kita kenal sebagai ADR atau Alternative Dispute Resolution. Selanjutnya pada pasal 30 sampai 36 dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 41 tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik memberikan pengaturan tentang kewenangan memantau, mempublikasikan dan mendampingi pelaksanaan saran kepada penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, untuk kewenangan Ombudsman dalam advokasi terdapat dalam pasal 36 sampai 17 pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 41 tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk memberikan kewenangan bagi Ombudsman mengidentifikasi potensial maladministrasi melalui pengumpulan data laporan, survei, dan kajian regulasi. Secara keseluruhan, kewenangan advokasi Ombudsman dalam menyelesaikan sengketa melalui ADR merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya mengenai konsep kepastian hukum dalam kewenangan Ombudsman. Saya ingin menjelaskan yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2010 membahas keberatan terhadap ketentuan pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ORI serta pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Analisis terkait kepastian hukum dalam kewenangan Ombudsman pasca putusan tersebut bahwa pemohon menyatakan ketentuan pasal 6 Undang-Undang ORI dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pelayanan Publik dapat mengancam eksistensi Ombudsman daerah yang telah lama ada sebelum Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tersebut diundangkan, sehingga dapat dianggap melanggar prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan 6 Undang-Undang 1945. Adapun kepastian hukum di sini memastikan bahwa semua pihak, baik penyelenggara maupun penerima layanan, memiliki pemahaman yang sama tentang hak, kewajiban, dan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penyelarasan regulasi dengan melakukan revisi pada pasal 43 Undang-Undang ORI yang mengatur mekanisme yang lebih jelas terkait pembentukan ombudsman daerah oleh daerah dengan tentu saja mempertimbangkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan harmonisasi hukum pada penyesuaian Undang-Undang ORI dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010 itu untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga pengawasan daerah. Dan selanjutnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu melakukan penyelarasan regulasi agar tidak tumpang tindih dengan prinsip otonomi daerah dengan tetap adanya penguatan ombudsman daerah dengan memberikan pengakuan hukum yang jelas dan menjamin independensi mereka dalam mengawasi pelayanan publik.
Putusan tersebut menegaskan bahwa ombudsman daerah yang telah berdiri sebelum Undang-Undang ORI tetap diakui eksistensinya. Dan pembatasan istilah ombudsman dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 dianggap melanggar prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun untuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010 menegaskan bahwa kewenangan Ombudsman Republik Indonesia harus dijalankan dengan menghormati hak otonomi daerah. Adapun untuk bab 4 secara garis besar mengenai kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Menurut pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 pada ketentuan peraturan Ombudsman nomor 41 tahun 2019, ruang lingkup pengawasan Ombudsman meliputi penyelenggara negara seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah, badan usaha milik daerah atau milik negara, serta badan hukum atau swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Berdasarkan pada teori kewenangan mendasari legitimasi dan batasan tindakan suatu lembaga atau individu dalam menjalankan fungsinya. Perspektif teori kewenangan atribut Ombudsman memiliki landasan kuat untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Dan Ombudsman tidak dapat bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Ombudsman juga dapat dianalisis melalui teori kewenangan diskresi yang mengakui adanya ruang fleksibilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ombudsman sendiri dapat menggunakan kebijaksanaan dalam memilih metode penyelesaian kasus seperti mediasi, negosiasi, atau memberikan rekomendasi. Dalam peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 sudah diterbitkan sebagai respon atas maraknya praktek pungutan liar yang merusak kualitas pelayanan publik di Indonesia, yaitu dengan adanya Satgas Saber Pungli dibekali kewenangan untuk menjalankan berbagai fungsi strategis sebagaimana diatur dalam pasal 3 Perpres ini. Dalam hal HAN, maladministrasi mencakup 3 hal. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Yang ketiga, pungutan liar. Kewenangan yang bertujuan menegakkan prinsip good governance dalam administrasi negara mencerminkan upaya untuk pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Prinsip transparansi merupakan salah satu elemen kunci dalam good governance yang harus diterapkan dalam pelaksanaan kewenangan. Selain urusan transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip fundamental dalam good governance. Responsivitas adalah prinsip lain yang tak kalah penting dalam pelaksanaan kewenangan yang berlandaskan good governance. Juga, pelaksanaan kewenangan yang menegakkan prinsip good governance harus selalu mengutamakan keadilan dan supremasi hukum. Administrasi negara yang berpegang pada prinsip ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan sesuai dengan hukum dan tidak diskriminatif. Selanjutnya untuk masih bab 4, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sistem peradilan berfungsi untuk menyelesaikan perkara secara adil dan menjunjung tinggi kemandirian peradilan. Kekuasaan kehakiman mencakup penyelesaian sengketa yang bersifat yudisial, berbeda dengan ombudsman yang bergerak di wilayah administrasi. Ombudsman sendiri dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa awal masuk sebelum suatu kasus masuk ke ranah yudisial. Oleh karena itu, komplementaritas dalam sistem hukum, ombudsman dan peradilan dapat saling melengkapi. Ombudsman membantu menyelesaikan masalah yang lebih bersifat administratif dan non-yudisial, sedangkan pengadilan menjadi jalan terakhir untuk penegakan hukum yang lebih kuat jika solusi administratif tidak efektif. Adapun implikasi hukum dan kebijakan, rekomendasi ombudsman dapat menjadi dasar untuk reformasi administrasi publik, sedangkan putusan pengadilan dapat menjadi presiden hukum yang mengikat. Selanjutnya, konstruksi hukum Ombudsman Republik Indonesia mengacu pada prinsip pseudokasi yang mencerminkan karakteristiknya sebagai lembaga non-yudisial dengan kewenangan penyelesaian sengketa administratif. Prinsip ini memberikan dasar bagi Ombudsman untuk menjalankan fungsi kuasi peradilan
seperti memeriksa dan memberikan rekomendasi atas dugaan maladministrasi, namun tidak memiliki kekuatan eksekusi seperti lembaga formal. Dengan demikian, prinsip pseudo kuasi ini memungkinkan ombudsman mengisi kekosongan dalam sistem hukum dengan menyediakan jalur jalur non yudisial yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tanpa mengurangi legitimasi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan keadilan secara komprehensif. Integrasi dan harmonisasi antara fungsi kuasi yudisial ombudsman dan kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam sistem hukum nasional yang mendukung keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara umum. Adapun kesimpulan dari penelitian kita, pertama, bahwa kepastian hukum terhadap kewenangan ombudsman pasca putusan Mahkamah Konstitusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010 terdapat penguatan terhadap kepastian hukum kewenangan ombudsman dalam menjalankan advokasi berdasarkan prinsip pseudokuasi. Keputusan ini menegaskan pentingnya tindakan ombudsman didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Meski demikian, ditemukan potensi ketidakharmonisan norma antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan keputusan MK tersebut, yang berpotensi menciptakan kebingungan dalam implementasi kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyesuaikan norma hukum agar fungsi advokasi Ombudsman dalam menangani administrasi lebih efektif, selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya, rekonstruksi kewenangan ombudsman untuk penguatan pengawasan pelayanan publik. Rekonstruksi hukum terhadap kewenangan ombudsman menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Fokus utama rekonstruksi ini adalah memperkuat otoritas ombudsman, terutama dalam memberikan rekomendasi yang lebih mengikat dan meningkatkan partisipasi daerah melalui pembentukan perwakilan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Rekonstruksi hukum ini juga diharapkan dapat mampu menyelesaikan tumpang tindih kewenangan dan memperbaiki kerangka hukum, sehingga ke depan Ombudsman dapat berperan lebih optimal sebagai lembaga yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan hak masyarakat. Selanjutnya, dalam penelitian ini ada beberapa hal yang bisa menjadi saran. Yang pertama, saya bacakan untuk pemerintah pusat. Pemerintah pusat perlu memperkuat dukungan terhadap ombudsman dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya pasal 43 Undang-Undang 37 tahun 2008 untuk menghindari inharmonisasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah juga harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penguatan fungsi pengawasan ombudsman. Adapun untuk Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penegasan dalam putusannya terkait kewenangan lembaga kuasi yudisial seperti ombudsman, sehingga ke depan tidak ada lagi ketidakjelasan dalam implementasi di tingkat operasional. MK juga dapat mengarahkan perbaikan regulasi untuk mendukung harmonisasi norma hukum terkait. Dan saran penting yang perlu disampaikan ini terutama berkaitan dengan ombudsman itu sendiri, yaitu ombudsman perlu meningkatkan kapasitas internal termasuk dalam hal sumber daya manusia dan teknologi untuk menjalankan pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, ombudsman dapat memperluas kampanye edukasi publik terkait dengan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dan mekanisme pelaporan maladministrasi. Demikian beberapa pointer yang dapat saya sampaikan dalam rangka seminar ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Tentu saja hal apapun yang sudah saya sampaikan, terutama dalam penulisan ini, mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya mohon arahan dan bimbingan dari Profesor Slamet dan Pak Dr. Zen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Yasid, Mas Ahmad Yasid ya. Sekarang giliran untuk diskusi Mas ya, mungkin juga klarifikasi, konfirmasi, mungkin juga tanya jawab ya dengan
kawan-kawan yang hadir di Zoom meeting ya atau ruang virtual pada kesempatan malam hari ini dan nanti terakhir dengan tim pembimbing Mas ya. Mungkin disediakan alat tulis Mas untuk mencatat. Iya, iya. Syukur-syukur ada rekaman malah bagus ya, tapi Siap. rasa cukup dengan alat tulis. Untuk kesempatan pertama mungkin dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini ada Mbak Sriartati, Mas Ansori, Mbak Rahayu, ya kemudian juga Mas Deris Cahyanto, Mas Agus Supriyatno ya, ya dan Mas Imam Hanafi. Monggo di antara teman-teman yang hadir mungkin ingin memberikan masukan, saran, klarifikasi dan konfirmasi barangkali terkait dengan hasil penelitiannya Mas Yasin. Monggo silakan. Mohon izin, Prof. Iya, Mas Sinten dan Iya, Prof. Irfan, bukan. Agus, Prof. Oh, Mas Agus, oh, nggih. Monggo Mas Agus Supriyanto, Suprayitno. Monggo Mas Agus. Eh, Nggih. terima terima kasih, Prof, atas kesempatannya untuk Hmm. sekedar saling berbagi barangkali. Hmm. Eh, saya cukup tertarik dengan Hmm. judul dan materi yang disajikan pada kali ini, Prof. Hmm. Cuma kami berpikir dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Kalau melihat substansi undang-undang itu, di mana ombudsman tersebut diposisikan sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap pejabat publik. Yang artinya menurut saya telah dibatasi kewenangannya hanya sebatas pemberi rekomendasi terhadap tindakan maladministrasi tersebut. Maksud saya, bisakah atau bolehkah ombudsman ini melakukan rekonstruksi yuridis atau rekonstruksi hukum, sementara dia hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi, yang mana rekomendasinya itu sementara ada yang cuma moral bending dan terkadang pun tidak sampai mencapai kepada legal bending, yang hanya sebagai masukan saja, yang mana sama-sama kita tahu bahwa sebagai lembaga pengawas eksternal, ombudsman itu tidak mempunyai kekuatan eksterial. Artinya ketika suatu lembaga pelayanan publik mengalami maladministrasi, bahwasanya dia dalam fungsi lembaga eksternal itu tidak langsung melakukan action kepada lembaga tersebut. Jadi kembali ke pertanyaan saya, apakah mungkin ombudsman ini setelah adanya putusan itu bisa melakukan rekonstruksi hukum seperti itu? Demikian, Prof. Oke, eh, monggo Mas Yasin ditanggapi Terima kasih dengan dari Pak keberadaan. Agus Suprayitno Sarjana Hukum. Sebenarnya ini lebih menarik lagi kalau wajahnya Pak Agus diperlihatkan Siap, biar siap. biar juga bisa Oke. kenal Salam, juga. Kenal gitu. salam Ya, kenal, karena salam kenal. biar kalau Monggo. saling kenal kan bisa saling berbagi Siap. informasi. Dan saya Monggo. juga berpikir dengan kerangka berpikir yang sama Pak Agus bahwa mungkinkah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang lebih kepada ORI untuk bisa melakukan fungsi lebih sebagaimana yang kita harapkan. Sepertinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu justru melahirkan sesuatu yang perlu direkonstruksi. Makanya penelitian ini memang mengarah ke sana. Tetapi memang harus diakui bahwa ORI ini memang hanya lembaga yang tukang memberikan rekomendasi, sama halnya dengan lembaga peradilan lain, lembaga lain yang dengan fungsi pseudokuasi, seperti halnya katakanlah Komisi Informasi dan lembaga-lembaga lain yang juga kurang lebih sama. Untuk ORI ini, Ombudsman Republik Indonesia ini memang
pada konteks hanya memberikan saran dan rekomendasi. Bahkan ada beberapa, kalau dibaca dalam beberapa literatur itu, apa yang direkomendasikan justru tidak terlaksana. Kurang lebih, kalau saya memahami, mohon maaf kalau ada kekeliruan nanti silahkan dikoreksi. Pemahaman saya itu ORI ini pada akhirnya akan sama seperti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada yang menjalankan, ada juga yang tidak menjalankan. Seandainya itu dapat berfungsi eksekutorial, mungkin apa yang menjadi kewenangan dari ombudsman akan lebih lebih hebat lagi. Dan ini mungkin akan menjadi catatan penting ke depan bahwa ombudsman memang harus diberikan fungsi lebih, fungsi yang sifatnya memaksa, fungsi yang sifatnya memberikan fungsi eksekutorial. Dan memang perlu ada kepastian hukum sehingga ada tindakan-tindakan ombudsman itu tidak hanya sebatas pada kewenangan saja yang diatur dalam undang-undang. Ini yang menarik memang. Dalam penelitian kita memang ini yang menarik begitu, Pak Agus. Siap. Sementara begitu, Pak Agus. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, iki Mas Agus iki. Wis kelihatan. Ya Mas Agus ya. Terima kasih Mas Agus ya, Mas Yazid juga. Yang lain monggo, mungkin Mas Imam. Kalau yang lain mau nanya jangan sulit-sulit lah. Nah, konfirmasi aja barangkali ada. Nggak apa-apa tanya namanya ujian. Siap. Monggo, Mas itu ada Mas Ismail juga itu. Mbak Sri Hartati, Mbak Ansori, Mbak Rayu, Mas Deris. Ada yang lain barangkali? Mas Imam. Belum, Prof. Belum. Yang belum, ya yang ingin menyampaikan monggo silakan. Belum ada juga. Oke. Eh, kalau begitu, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin Pak Dr. Zen barangkali, monggo, Pak Dr. Zen. Baik, terima kasih sebelumnya Prof. Saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan. Selamat Mas Ahmad Yasid sudah sampai di tahap ini. Luar biasa sekali Tertatih-tatih, Pak Zen. semangatnya. Semangatnya luar biasa sekali. Dan saya harapkan bisa memotivasi yang lain juga yang hadir pada malam hari ini. Bahwa teman-teman perlu juga ya segera melakukan bimbingan supaya juga bisa ya, eh, bertahap menyelesaikan tahapan-tahapan penulisan tesisnya ya. Itu yang pertama. Jadi apresiasi buat Mas Ahmadi Yasid dan juga sekaligus memberikan semangat kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. Jadi sesibuk apapun kita ternyata kalau dikerjakan selesai juga gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa membagi waktu lah gitu. Baik itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mas Yazid, eh, saya kira kalau saya baca judulnya ini memang menarik ya. Tadi sudah dikomentari sama Pak Agus ya. Cuman mungkin karena tidak semua yang hadir di sini pegang ya memegang naskahnya Kopi. ya soft copy-nya minimal mungkin perlu juga itu dijelaskan ya istilah-istilah yang digunakan dalam judul yang eh, redaksi judul yang dituliskan ini ya. Misalnya istilah rekonstruksi hukum ya. Istilah rekonstruksi hukum. Itu juga saya kira perlu diperjelas definisi konsepnya ya. Karena kalau misalnya kita yang tidak tahu persis ya ruang lingkup dari istilah ini, sederhananya itu mungkin di pikirannya itu rekonstruksi hukum itu yang pertama sudah ada konstruksi hukumnya. Jadi kewenangan ombudsman itu sudah ada konstruksi hukumnya gitu. Nah, cuman setelah dihadapkan dengan perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Nah, itu punya akibat ya, punya akibat terhadap konstruksi hukum
ombudsman sebelumnya. Ya. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan ya definisi konsep dari konstruksi hukum itu. Kemudian yang kedua, istilah prinsip residuo quasi itu juga menjadi penting diperjelas ya. Kita paham bahwa eh, lembaga ombudsman ini tidak sama dengan lembaga peradilan, termasuk PT UN. Ya, jadi harus jujur kita akui tidak sama. Kalau kita baca di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman ya itu tidak sama. Ya, putusannya juga kekuatannya tidak sama. Kekuatan mengikat dan tadi disebutkan tidak punya daya tidak punya daya ekskustorial ya. Eksekusi tidak bisa dieksekusi seperti layaknya kita menyaksikan putusan pengadilan negeri dilakukan misalnya ya. Nah, jadi sekali lagi perlu juga dijelaskan konsep tentang residu kuasi itu ya. Dan itu ada pada lembaga-lembaga seperti ombudsman, seperti komisi eh, penyiaran KPI ya. Penyiaran ini KPI ya. kemudian ada lagi seperti misalnya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ya kan. Nah, lembaga-lembaga eh, ini tidak sama. Kalau menyelesaikan sengketa itu tidak sama dengan apa namanya dengan pengadilan dengan segala mekanismenya yang diatur itu ya itu memang kita kita akui ya perbedaan keduanya itu. Nah, saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini itu komentar saya terhadap judul yang diangkat oleh saudara Ahmad Yasid. Jadi itu judulnya adalah Rekonstruksi Hukum Kewenangan Ombudsman pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan advokasi berdasarkan prinsip residuo quasi. Ya, jadi kalau dilihat dari judulnya ini memang mentereng ya kalau saya bilang jadi sangat bagus gitu ya. Nah, tinggal kita koreksi, kita berikan komentar, kita berikan masukan bagaimana eh, isinya ini sesuai dengan kemasannya, sesuai dengan judulnya maksud saya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mas Ahmad Yasid, eh, mungkin supaya lebih tertata ya, lebih tertata pembahasannya itu, ya. Di samping dua rumusan masalah tadi yang sudah disampaikan, rumusan masalah yang pertama itu kan bagaimana kepastian hukum kewenangan ombudsman setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 itu keluar. Ya, bagaimana kepastian hukumnya, ya kan? Kemudian yang kedua, bagaimana rekonstruksi hukumnya setelah eh, apa namanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar, ya. Itu berakibat tidak terhadap kewenangan dari Ombudsman Nasional semakin memperkuat atau tidak? Ya kan itu kan harus diuji juga ya oleh dalam penelitian ini. Nah, oleh karena itu menurut saya supaya lebih tertata pikiran kita dalam penelitian ini, yang pertama yang harus dijelaskan menurut saya adalah konstruksi hukum kewenangan ombudsman sebelum ya, sebelum putusan MK itu keluar, itu harus jelas dulu konstruksi hukum tentang kewenangannya seperti apa dalam melakukan advokasi itu. Ya, itu. Ya, kemudian yang kedua, setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi, itu berpengaruh tidak terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan konstruksi hukum sebelumnya itu? Itu pengaruh tidak? Berakibat tidak, iya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah semakin menguatkan atau sebaliknya? Ya, itu pertanyaannya. Itu menurut saya harus tuntas dibahas di sini. Baru yang ketiga menurut saya Mas Yasid, baru Anda sebagai peneliti punya punya keleluasaan untuk menyampaikan pendapat ya, menyampaikan gagasan ya. Rekonstruksinya ke depan seperti apa? Rekonstruksi hukumnya ya.
Jadi saya kira itu lebih apa ya, lebih tertata baik pikiran kita itu. Jadi yang pertama itu tahu konstruksi hukumnya dulu sebelum putusan MK itu keluar. Kemudian yang kedua, ya, setelah putusan MK itu keluar itu berakibat tidak terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi selama ini? Semakin menguatkan atau tidak atau sebaliknya? Nah, baru yang ketiga, sebagai peneliti sampean punya kesempatan yang banyak, kesempatan yang luas untuk melakukan rekonstruksi hukumnya, ya, dengan menyampaikan gagasan-gagasan yang mungkin baru, ya, ke depan seperti apa mestinya konstruksi hukum kewenangan ombudsman itu, supaya kalau saya berharap lebih kuat memang seperti harapan tadi yang disampaikan sampean, tidak sebatas mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi itu juga ada yang diabaikan, banyak loh Mas yang diabaikan, tidak dijalankan itu, ya. Ya karena sekali lagi memang kekuatan putusannya nggak sama dengan putusan pengadilan, ya, gitu. Nah, bagaimana supaya lebih kuat? Ya, saya kira itu apa namanya bagiannya sampean sebagai peneliti untuk merekonstruksi, ya, supaya putusan dari ombudsman itu bisa lebih didengar dan ditaati dan dijalankan dengan baik. Ya, itu tugasnya sampean sebagai peneliti, ya, menawarkan, ya, gagasan-gagasan baru supaya dalam menjalankan tugasnya melakukan advokasi itu rekomendasinya itu apa namanya kuat, ya, dan bisa dijalankan gitu, ya. Karena terus terang memang harus kita akui ya banyak sekali itu rekomendasi dari ombudsman itu kurang begitu efektif dijalankan. Nah itu. Nah kalau misalnya sampean tadi mengatakan pengennya kekuatannya itu kalau misalnya bisa seperti putusan pengadilan. Nah tapi itu kan harus didukung dengan argumen-argumen, ya, argumen-argumen, ya, supaya bisa seperti apa, ya, supaya bisa semakin kuat gitu ya kekuatan rekomendasinya dijalankan itu kan harus dibangun argumen-argumennya, ya kan. Nah itu menurut saya yang kedua sebagai masukan supaya lebih sistematis pembahasannya. Nah, eh, tapi saya membaca begini, ini yang terakhir yang ketiga ya. Saya membaca dari tulisan sampean ini, Mas, ya. Eh, Mungkin sekaligus minta konfirmasi juga ya. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu semakin menguatkan atau tidak? Kalau di sini yang saya baca sebagiannya itu justru itu terdapat penguatan terhadap kepastian hukum kewenangan ombudsman, ya. Jadi justru dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, menurut sebagian tulisan yang saya baca, yang tulisan yang sampai tulis di sini, itu justru semakin menguatkan, ya. Nah, coba itu dikonfirmasi, ya. Eh, Letak semakin menguatkannya seperti apa? Karena sepintas kalau tidak membaca utuh tulisan ini, ya, seperti teman-teman ini yang hadir pada malam hari ini yang tidak membaca ya, itu di pikirannya itu saya yakin dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, ya, itu justru sebaliknya, ya, mengganggu dan semakin tidak jelas, semakin tidak jelas kewenangan dari ombudsman itu, gitu. Nah sehingga perlu dilakukan rekonstruksi gitu loh. Ya. Nah, saya yakin sebagian pikiran dari teman-teman yang hadir seperti itu. Mengapa rekonstruksi itu perlu dilakukan, rekonstruksi hukum? Karena setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, mungkin ada asumsi itu jangan-jangan semakin tidak kuat gitu loh. Ya kan? Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi. Saya yakin ada yang punya pikiran seperti itu, sepintas kalau misalnya tidak membaca naskahnya ini. Saya kira itu komentar saya sementara, nanti saya tambahkan kalau misalnya nanti ada teman-teman lain yang bisa mengembangkannya, terutama dari Prof. Slamet yang juga saya yakin akan memberikan masukan-masukan yang lebih signifikan untuk penyempurnaan tesis ini. Saya kembalikan kepada Prof. Slamet.
Terima kasih. Tapi Pak. sebelum itu mungkin perlu ditanggapi juga, Prof. Nanti sama Oke, oleh monggo. Mas Yazid. Ahmad Yasid barangkali ada ya konfirmasi dari Pak Dr. Zen tadi, Mas, juga masukan saran mungkin Siap, bisa Prof. Terima ditanggapi. kasih. Hmm. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Zen. Semuanya berisi daging, tidak berisi tulang. Saya ingin menjelaskan mengenai judul dulu ya. Judul itu seperti disebutkan, rekonstruksi hukum kewenangan Ombudsman pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Bahasa dari kita yaitu rekonstruksi ini memang mengarah kepada adanya upaya untuk melakukan penafsiran ulang, melakukan pengembangan hukum dan lain sebagainya sehingga kemudian melahirkan istilah judul rekonstruksi. Adapun untuk prinsip pseudokuasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Zen, kita tahu bahwa di negara kita ini ada beberapa lembaga yang secara hukum itu memiliki beberapa fungsi kuasi yudisial. Ada beberapa sekedar disebutkan dalam penelitian kami yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, Badan Pengawas Pemilu, dan Ombudsman. Dan dari sekian banyak itu, memang kalau dilihat hanya Komisi Ombudsman yang memiliki fungsi setengah-setengah menurut saya, karena tidak lantas berfungsi eksekutorial seperti halnya Bawaslu. Kalau Bawaslu kan ketika ada pelanggaran bisa langsung melakukan perintah hitung ulang atau pemilu ulang. Kalau untuk ombudsman ya bisanya hanya memberikan rekomendasi kemudian untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah yang menjadi aduan. Adapun untuk pertanyaan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Zen, intinya ombudsman itu pada dasarnya memiliki kewenangan utama dalam memberikan advokasi dan menyelesaikan sengketa terkait dengan maladministrasi. Hal ini memang berbeda dengan kewenangan kehakiman yang fokus pada pengambilan keputusan final dan mengikat berdasarkan hukum yang berlaku. Ombudsman itu dalam konteks ini bertindak sebagai seorang mediator lah, mediator yang juga berfungsi fasilitator dalam hal penyelesaian peradilan di dalam fungsi ombudsman itu sendiri. Dan kalau mengacu kepada kekuasaan kehakiman, memang ini tidak sama dengan kekuasaan kehakiman. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sistem peradilan itu berfungsi untuk menyelesaikan perkara secara adil dan menjunjung tinggi kemandirian peradilan. Dan kalau berbicara tujuannya, sama-sama diharapkan adanya keadilan. Hanya saja kalau untuk ombudsman ini, untuk bisa mencapai keadilan itu harus ada sifat yang memaksa sehingga mendorong rekomendasi itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau kemudian ada pertanyaan misalnya apakah bagaimana sebelum dan sesudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, kalau berbicara soal kepastian hukum dari kewenangan ombudsman itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010 ini memang terdapat penguatan. Satu sisi terdapat penguatan terhadap kepastian hukum kewenangan ombudsman dalam menjalankan advokasi berdasarkan prinsip psikodokuasi. Keputusan ini sebagaimana dalam kesimpulan kita, keputusan ini menegaskan pentingnya tindakan ombudsman didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Meski demikian, ditemukan potensi ketidakharmonisan norma antara pasal-pasal dalam Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman dan keputusan MK tersebut. Dengan demikian, ini yang kita diharapkan yaitu diperlukan upaya untuk menyesuaikan norma hukum agar fungsi advokasi ombudsman dalam menangani administrasi lebih efektif, selaras, dan berprinsip keadilan. Sekali lagi memang menguatkan, tetapi lagi-lagi ini tidak lantas langsung berfungsi eksekutorial. Begitu yang saya pahami. Mungkin begitu Pak Dr. Zen, lain-lain saya jadi bingung karena deg-degan juga terlalu banyak
tesis kita untuk buka satu persatu. Demikian Pak Dr. Jan dan Prof. Slamet. Gitu Pak Dr. Zen, apa namanya, mungkin klarifikasi ya dari Mas Yasid. Ini Mas Taufan, barangkali ada menyampaikan? Belum, baru muncul ya, baru gabung, nggak apa-apa, yang penting gabung dulu. Biasanya kalau Pak Topan ini pertanyaannya canggih-canggih, Prof. Iya, makanya itu. Tadi belum ada ini. Apa, tapi belum ada. Mas. Anu. Selamat malam, Pak Tovan. Oke, ya Mas Taufan. Dan teman-teman yang lain, Pak Dr. Zain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yasid, kalau boleh tahu putusan MK itu apa tuh, Mas, isinya? Esensinya apa sebetulnya? Esensi dari putusan ya, Prof ya. Betul. Sebenarnya kalau berbicara Hmm. inti dari putusan Hmm. MK 62 2010 lebih kepada frase penggunaan ombudsman daerah itu sendiri, Prof. Jadi dalam putusan itu eh, menjelaskan soal penggunaan istilah ombudsman daerah sebelum dan sesudah adanya MK ini. Sebelumnya itu kan ada ombudsman daerah. Nah, dengan adanya putusan ini, ombudsman daerah dianggap tidak berlaku kalau tidak salah seperti itu, Prof. Putusannya terlalu panjang kalau berbicara detailnya, Prof. Karena nggak berlaku daerah. Ya, Dianggap nggak. tidak berlaku, tapi tetap berjalan dengan istilah yang lain. Kalau tidak salah, apa ombudsman RI Daerah. cabang daerah intinya bukan ombudsman daerah begitu, Bro. Oh gitu. Hanya Siap, Bro. mungkin hanya penggunaan frasenya barangkali Mas ya. Siap. Tapi Mungkin kewenangannya masalah apa berubah? masalah diksi, Bro. Nah, apa kewenangannya berubah juga? Mungkin enggaknya Mas ya. Kalau kewenangan dengan berubahnya menjadi ombudsman perwakilan Daerah. ombudsman yang RI, Bro, otomatis berubah, Bro. Perwakilan mungkin Otomatis berubah, berubah. Bro. Kalau Lebih kuat lebih lemah. siap, Bro. Lebih kuat atau lebih lemah? Kalau melihat di keputusan MK itu justru intinya kalau menurut saya justru lemah karena fungsinya itu harus kalau ada apa-apa itu harus laporan ke pusat dulu, Bro. Kalau Oke. sebelumnya pakai istilah ombudsman daerah bisa langsung ditangani di daerah. Itu, Bro, yang saya Hmm. pahami. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, kalau ada laporan itu tidak bisa langsung ditangani oleh ombudsman yang ada di daerah, Bro. Tapi harus masuk ke pusat dulu, dari pusat baru diturunkan lagi ke daerah. Begitu, Bro. Terus maunya Mas Yasid gimana? Kalau kalau menurut saya Ya. sebisa mungkin ini bahasanya walaupun dengan diksi yang berbeda, katakanlah ombudsman RI di daerah atau yang penting bukan ombudsman daerah sebagaimana putusan MK itu, fungsi-fungsi advokasi itu bisa langsung dilakukan di daerah. Pikiran saya begitu, Bro. Jadi Intinya begitu. ketika ada laporan langsung ditangani sekaligus. Sehingga tidak perlu menunggu laporan masuk ke pusat Ya. dulu baru dideriversikan ke daerah. Pikiran saya harapannya begitu. Ini sudah disampaikan di sini, Bro, sebagian, Bro. Oke. Jadi nanti Mas Yasid Siap, Bro. dilakukan adalah telaah terhadap putusan MK. MK tadi Mas ya. MK, Bro. Oke. Itu nanti dikritisi apa Siap. kelemahannya itu. Juga yang penting diketahui ya, kedudukan ombudsman itu apa, sebagai apa ya. Siap, siap, Bro. Non yudisial Mas ya. Jadi memang tadi dikatakan juga disebut-sebut fungsinya sebagai mediasi atau mungkin sebagai apa namanya Mas, menjalankan fungsi seperti halnya mediator itu ya. Betul, Bro. Oke, apa tempat pengaduan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik kan itu ya. Undang-Undang 22 sorry ya, Undang-Undang 29 tentang publik Siap, itu. Bro. Eh kalau begitu barangkali Mas Yasid ketika Mas Yasid pingin bahwa itu nanti kembali ke daerah, ya kritisi dulu putusan MK itu bahwa putusan itu melemahkan atau merupakan pelemahan terhadap kewenangan ombudsman ya dalam rangka memberikan pelayanan
kepada masyarakat ya, publik. Nah tentu Mas Yasid juga harus ini apa namanya itu mencoba menganalisis ya ombudsman sebelum putusan MK itu bagaimana. Siap, siap. Nah kemudian nanti ke depan ya kalau inginnya dikembalikan lagi itu apa kelebihannya dan apa kekurangannya sehingga kalau bisa nanti dibaca masih di rasio desiden di putusan MK itu apa dasar pertimbangan Siap, MK ketika meniadakan atau menjadikan ombudsman daerah itu sebagai perwakilan ya, bukan ombudsman daerah seperti dulu ya. Nah, coba didalami rasio desidendinya, siap, siap, pertimbangan hakimnya itu loh. Itu siap, baru nanti menjadi dasar untuk menganalisis kelemahan atau mungkin yang menurut Mas Yazid dianggap lemah, dianggap merupakan pelemahan daripada kewenangan ombudsman. Soalnya kalau itu harus ke pusat dulu ya, itu merupakan pelemahan terhadap apa namanya Mas ombudsman di daerah. Padahal pelayan publik itu kan kebanyakan di daerah juga tuh. ya, Nah, kalau ke pusat dulu baru ke daerah terlalu lama kan itu ya, dan ini tidak efektif menurut saya. Saya mungkin sepakat kalau itu ombudsman daerah dulu baru ke pusat, tidak dibalik ya mestinya begitu ya Mas Yasid barangkali. siap. Yang tahu persis dan lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani itu yang di daerah misalnya di tingkat kabupaten kota misalnya masa harus ke pusat ya mungkin nanti akan menumpuk di pusat itu enggak bicara kelemahan ya kelemahan kalau itu semua ke pusat ya itu akan menjadikan ombudsman pusat itu tempat tumpahan ya mungkin ya semua keluhan masyarakat terkait layanan publik sebetulnya dengan penempatan ombudsman di daerah atau ombudsman daerah itu bisa menampung ya keluhan-keluhan masyarakat daerah, kemudian diseleksi mana yang bisa ke pusat dan mana yang cukup diselesaikan di daerah. Gitu. Kalau itu dikembalikan ke pusat, diberikan pusat semua, saya khawatir nanti kewalahan pusat itu, nggak tertangani Siap, malah. siap. Ya. Dan juga apa kemudian kedudukan dan apa namanya Mas kewenangan ombudsman di daerah itu ini akan menjadi tidak bermanfaat itu ya. Padahal menurut saya selama ini sebenarnya cukup lumayan ya. Saya sering ketemu dengan staf di ombudsman di Surabaya provinsi barangkali itu saya lupa. Itu memang seringkali masukan-masukan, saran-saran dari ombudsman yang diterima masyarakat terhadap keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik ya. Nah, cuma kemudian kalau rumusan masalah itu rekonstruksi, tadi Pak Dr. Sen juga menyampaikan berarti ada konstruksi dulu ya toh. Kewenangan ombudsman di daerah Sebelum. ombudsman ya sebelum putusan MK itu bagaimana ya toh. Siap, siap. Dan apa yang direkonstruksi berarti kan normanya kalau rekonstruksi kewenangan berarti normanya yang dikonstruksi ya toh. Normal, normal. Norma yang mana yang dikonstruksi itu ya ini yang menurut saya harus ditelaah dulu sehingga nanti rumusan masalahnya itu menjadi tadi sarannya Pak Dr. Zen apa tadi itu adalah konstruksi ya konstruksi kewenangan ombudsman ya sebelum itu ya Mas sebelum keputusan Sebelum MK dan itu sesudah putusan MK, ya, bro. Siap. ya, sebelumnya dulu rekonstruksinya itu setelah putusan MK jadi yang rumusan satu bicaranya mengenai tadi sarannya Pak Dr. Zen juga bagaimana konstruksinya dulu ya baru yang kedua direkonstruksi gitu loh, Pak. Rekonstruksi. Ya, yang kedua, yang pertama adalah konstruksi pengaturan kewenangan ombudsman yaitu Siap. sebelum dan MK ya. Kemudian yang kedua rekonstruksi nggak usah bagaimana Mas itu dihapus saja nggak apa-apa. Langsung aja. Ini jangan bentuk pasien kami ya. Jadi konstruksi kewenangan ombudsman sebelum putusan MK yaitu kemudian yang kedua, rekonstruksi pengaturan, jadi sorry. Yang pertama pengaturan aja. Konstruksi pengaturan kewenangan tadi ya bla 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 sebelum putusan MK. Yang kedua, rekonstruksi pengaturan kewenangan ombudsman setelah berlakunya apa namanya itu putusan MK tadi ya. Dasarkan apa? Inginnya apa kepastian hukum apa ya?
Kepastian hukum apa kemanfaatan hukum itu Mas ya. Nanti coba dipikirkan ya. Kalau kepastian hukum nanti agar pasti ya kewenangan itu atau kemanfaatan. Mungkin kemanfaatan dalam teorinya Manfaatkan. ya, Gustav Ras itu barangkali kemanfaatan terkait dengan kemanfaatan dari kewenangan ombudsman di daerah. Jadi kembalikan ke maunya gitu dah, kembalikan ke ombudsman di daerah ya, bukan perwakilan lagi tuh gitu, maunya kan begitu. Itu barangkali Mas yang menarik menurut saya. Cuma saya sarankan tadi telaah dulu ya ratio desidendinya itu apa. Penginnya mahkamah itu apa kok merubah atau mengubah ombudsman menjadi perwakilan. Memang itu pernah juga Mas sampaikan beberapa pendapat ya, termasuk mungkin sudah ditulis di dalam karya ilmiah juga ya. Terkait dengan ini Mas, Komisi Yudisial ya, itu juga Ya. dipersoalkan beberapa kawan itu ya, terutama terkait dengan kedudukan ya dan fungsi tugasnya itu kan Komisi Yudisial di daerah itu hanya narah hubung ya. Jadi tidak punya kewenangan tadi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pengawas hakim-hakim yang dinakal di daerah nggak bisa, dia harus ke pusat itu. Nah, pengennya teman-teman itu ya cobalah berikan kewenangan KAI narah hubung KAI di daerah itu untuk menyelesaikan ya kecuali yang sudah nggak mampu baru diserahkan ke pusat. Jadi yang hampir sama saya rasa dengan Siap. ombudsman ya barangkali itu yang saya perlu ya dibandingkan beberapa lebih bagus ya membandingkan beberapa komisi-komisi yang ada itu lebih bagus ya yang ada di daerah misalnya. Ya Mas itu barangkali Mas Yasin ya ditolong telah lagi Siap. dicermati lagi rasio desidendinya bab menimbangnya eh, putusan MK tadi ya nomor 62 itu dan yang kedua telaah dulu ya kedudukan dan kewenangan pada saat sebelum apa namanya itu putusan MK dan yang ketiga baru bicara masalah merekonstruksi kewenangan tadi ya dengan cara mengubah normanya gitu dan meliputi juga kedudukan ombudsman-nya setelah putusan MK itu dikembalikan lagi. Ya, itu jadi nanti karena normatif itu titik tolaknya pada norma, pada aturan ya, pasal yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, tugas dari ombudsman itu masnya. Itu barang Sid ya. Siap, Prof. Terima kasih masukannya, Saya Prof. serat sudah, ya sudah Siap. lumayan tulisannya ya. Tinggal tadi penegasan aja terkait dengan apa namanya tadi. Ya tadi ya, Siap. sekitar Siap. MK sebelum sudahnya itu dianalisis. Itu Mas ya barangkali. Nah kemudian ada satu ya teori Mas ya. Ini kan saya baca di landasan teori itu Mas Yasin langsung apa namanya teori ini ya sorry sih. Nah ini kewenangan ombudsman ya. Sebetulnya kalau bicara landasan teori tujuan teoritis itu masih bicara teori-teori secara umum Mas. Siap. Siap. Belum belum mencantumkan ombudsman di sini. Nanti baru pembahasan baru ditambahkan ombudsman. Tapi kalau teori konsep itu masih umum sifatnya. Belum belum menyentuh mengenai substansi permasalahan ya. Jadi mungkin teori kewenangan gitu. Mungkin itu yang dulu yang di. Penambahan teori kewenangan itu mungkin, Prof ya. Iya, ya. Kalau Siap. ini Siap. kewenangan ombudsman itu mungkin dipindah ke pembahasan mungkin Mas ya. Jadi teori Siap. Siap. kewenangan, Siap, Prof. teori tujuan hukum mungkin juga menarik ya terkait dengan teorinya apa yang akan dicapai dengan perubahan atau dicapai dengan ombudsman itu apa itu mungkin berkaitan dengan tadi ada kepastian yang diinginkan Mas Yasid ya ya toh. Siap. Siap, Prof. Ini kan ada berlandaskan kepastian tuh ya ini coba ya toh. Nah ini prinsip pseudo garis Pseudo miring kuasi. kuas itu apa namanya pseudo yudisial apa Pseudo mungkin ini belum selesai nih barangkali pseudo itu kan setengah ya semi pseudo apa sebelum eh, prinsip apa advokasi berdasarkan prinsip pseudo apa pseudo itu kuasi.
Ini istilah yang mengacu kepada lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan yang mirip dengan kekuasaan peradilan, tapi tidak berfungsi eksekutorial secara penuh gitu, Bro. Ya betul betul, nggak punya kekuatan eksekusi. Ini strip miring mas, garis miring ini mas ya, atau dihilangkan garis miringnya ini. Pesudo garis miring kuasi ini, bukan? Ya, Garis miring kuasi peradilan, Bro. Jadi bisa mengadili tapi kuasi tidak yudisial. eksekutorial, intinya Ya, begitu kira-kira. mungkin ditambah mas barangkali ya, kuasi yudisial barangkali. Dia punya kewenangan, tapi tidak punya kewenangan tidak sampai memutus lah mas ya. Pseudo Dan, dan berarti maksudnya, diganti kuasi yudisial, iya, Bro, ya. ya, kalau Kalau saya saya kan mungkin nulisnya kan kuasi peradilan, Bro. peradilan, ya hampir Ya, sama. Ini soalnya belum ya. ada terusannya, berhenti di kuasi ini ya. Gitu. Di halaman Coba dicek 32 lagi itu nanti mas. sudah ada, Bro, di 32, Bro. Judul besarnya mas itu Oh, masih siap, kuasi siap. tok, tidak ada. Oh, siap, siap, siap. Mungkin Hmm. prinsip pseudo Dan- kuasi peradilan berarti, Bro, ya. itu ini kan judulnya soalnya saya baca, nah ini masih kuasi aja berhenti di situ gitu mas ya. Siap. Nanti dicek Seolah-olah lagi ya putus mas itu, ya. Bro, ya. Nah Siap, iya, siap, Bro. dan Siap, membingungkan kuasi apa ini ya? Kuasi demokrasi ya mas ya. siap, siap. Eh, jadi nanti judul babnya juga dirubah tadi ya. Konstruksi kewenangan ya toh, ombudsman sebelum putusan. Dibuktikannya bab 4-nya rekonstruksi kewenangan ombudsman setelah putusan Siap, MK siap. gitu mas. Tinggal merubah posisi, Bro. Itu ya merubah judul bab 1 itu ya. Siap, siap, Bro, siap. Ya, di rekonstruksinya harus jelas mas ya apa yang direkonstruksi itu dan bagaimana rekonstruksinya itu ya harus jelas juga. Di bab 4 bab 4 4.2 ya mas ya itu rekonstruksinya harus tegas pasal berapa seharusnya bagaimana ya dari yang semula ke yang baru putusan apa namanya MK itu apakah Siap, siap. eh, ya mas ya itu barangkali mas ya eh yang lain atau mungkin dokter Sin ada lagi yang disampaikan. Saya tambahkan sedikit, Prof. Tadi mumpung Hmm. nyambung dengan yang disampaikan oleh Prof. Slamet. Ya. Mas Mas Yazid, betul Siap. tadi yang disampaikan beliau itu. Di judul itu sampean hanya menyebut prinsip pseudo Pseudo kuasi ya, kuasi. tanpa peradilan, Pak Zen. Ya, sementara di halaman 32 itu sampean Ada jelas peradilan ya. Siap, siap. konsepnya itu jelas loh. Makanya tadi saya bilang itu harus jelas definisi konsepnya, Siap, ya kan? siap, siap. Nah, sampean di halaman 32 itu konsep pseudo kuasi peradilan itu jelas sekali anunya disebutkan Siap, itu siap, siap. lengkap. Kalau dalam bahasa beliau tadi itu kan pseudo kuasi yudisial, ya kan? Itu Siap, siap. maksudnya ya itu dimunculkan saja Siap, biar siap, tidak siap. biar tidak apa ya, bias ya, tidak Biar membingungkan. nyambung, Pak Ya, Dokter. itu maksudnya. Kemudian yang Siap, siap. terakhir itu kan yang direkonstruksi normanya kan ya, Normal, lebih ya kepada kan? normal memang penelitian kita, Pak Zen. Ya, saya baca di pembahasan dan di kesimpulan itu kan ada potensi bertentangan antara Inharmonisasi. Siap, ya siap. ya tidak harmonis ya antara apa yang apa aturan yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Siap. ya dengan putusan MK itu, ya kan? Nah, itu kan yang direkonstruksi itu kan normanya, ya Normal, kan? normal. Nah, karena memang karena menurut sampean tadi ada potensi itu terjadi tidak harmonis Nggak harmonis, betul. antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37. Cuman di sini sampean memang harus benar-benar dijelaskan pasal-pasal yang potensi bertentangan itu dengan putusan MK itu yang mengatur tentang ini, kemenangan ini kan maksudnya kan. Siap, siap, siap. Ya kan, itu harus dijelaskan. Nah, saya baca beberapa tulisan lain ya. Kalau yang sifatnya apa yang yang berkeinginan untuk melakukan rekonstruksi hukum itu biasanya itu sampai menawarkan rumusan pasal loh, Mas. Ya, itu sekedar sekedar referensi ya. Saya pernah itu baca
penelitian yang judulnya juga dimulai dengan rekonstruksi hukum, itu sampai menawarkan redaksi bunyi Asal. pasal. Ya, jadi sampai ada review seperti itu. Ya, menurut saya bagus juga itu ya kalau misalnya bisa jadi referensi ya. Nah, jadi Kalau misalnya tidak kita, mohon maaf Pak, kalau kita kan lebih kepada norma sebenarnya, ya. Tidak berbicara secara apa ya, pasal per pasal gitu Mas. Tapi ya sebagai gini loh. sebuah sebuah masukan bagus juga Mas. Ya, saya kan bilang ini referensi ya. Barangkali sampean bisa melakukan itu. Ya kan? Sekedar apa nama referensi dari penelitian lain yang juga mencantumkan redaksi yang sama tentang Siap, siap, rekonstruksi hukum. Itu siap. temuannya itu sampai ini loh, sampai menawarkan apa di antara nih apa di Perubahan antara pasal begitu. hasilnya ya, di antara hasilnya itu sampai Siap, siap. menawarkan redaksi pasal loh itu. Sampai seperti itu gitu loh maksud saya. Siap, siap, Nah, siap, bagus. sampean ini di kesimpulan pertama itu kan menyebut begini, dengan demikian diperlukan upaya untuk menyesuaikan norma hukum agar berfungsi advokasi ombudsman dalam menangani maladministrasi lebih efektif selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ya, Siap, jadi siap. ya itu kesimpulan sampean. Jadi sampean itu merasa perlu, diperlukan nih kata-katanya, diperlukan upaya untuk menyesuaikan itu kan. Untuk Nah, menyelaraskan maksudnya, Pak Sen. ya untuk menyelaraskan itu, ya saya kira tidak hanya berhenti mengatakan penting, ya. Nah, bagaimana caranya itu loh, bagaimana caranya menyesuaikan itu paling tidak juga mestinya tuntas juga di sini. Jangan hanya mengatakan penting untuk diharmoniskan. Lah terus gimana untuk mengharmoniskannya itu kan? Itu kan mesti Siap, ada siap. pertanyaan yang seperti itu. Saya kira itu sekedar tambahan barangkali Siap, 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 siap. di antara masukan-masukan yang disampaikan oleh Prof. Slamet, oleh saya dan teman-teman tadi itu bisa menambah apa namanya, menambah referensi supaya dalam waktu yang tidak lama ini mungkin bisa lah disempurnakan ya semampunya semampunya sampean juga ya karena waktunya sangat terbatas juga. Saya kira itu sekedar tambahan dari saya. Siap, Saya ucapkan siap. terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan kepada yang terhormat Prof. Slamet. Oke, oke, terima kasih Dr. Sin. Nanti juga disesuaikan Mas ya rumusan masalah dan kesimpulannya ya agar supaya sinkron ya. Di Siap, siap, Bro. tujuan penelitian itu ya mungkin menganalisis dan apa ya menjelaskan atau apa itu ya bla 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 ya kembalikan ke rumusan masalah. Oke, itu barangkali Mas Pak Yasid dan juga yang saya hormati Pak Dr. Zain dan Pak Evi ya, aku apa hostnya barangkali dan teman-teman yang lain yang pada kesempatan malam hari ini ya menyempatkan waktu ya meluangkan waktu untuk bisa hadir di ruang virtual dalam rangka seminar hasil penelitian tesisnya Mas Yasid ya. Mudah-mudahan apa mungkin ada yang ingin memberi masukan lagi tuh teman-teman yang di Zoom ya. Sepertinya ada Pak Holili, Prof. Mungkin ada mau memberikan masukan teman kuliah, Prof. Begitu. Monggo Pak Khalili kalau masih ada yang ditanyakan mungkin nggak ada. Selamat malam, Pak Holili. Butuh masukan dan asupan pemikiran dari panjenengan ini. Gimana Pak Khalili? Silakan teman-teman yang lain, Pak Holili, Yang lain monggo Mas Tovan barangkali ada lagi Mas Mas Agus. Taufan, kompak semua mensupport loh ini. Nanti kalau teman-teman seminar hasil juga diharapkan teman-teman juga bisa saling ya toh, memberikan masukan saran ya ikut di Zoom itu mensupport ya memotivasi pada penelitinya itu ya. Pak Kalau dari saya sudah cukup, Mas cukup Yasin. Bapak. Siap, terima Oke. kasih Pak Dr. Zen. Tentu saya tidak akan
pasti ke depan saya pasti selalu minta waktunya untuk diskusi Pak Sen. Oke. Pak Bimbing nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk J, Prof. diskusi Ya, Prof. konfirmasi klarifikasi sebenarnya hasil. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Mas Agus dan juga Pak Dr. Sin yang kita bicarakan diskusikan tadi bisa memberikan manfaat untuk perbaikan Amin, amin, amin. penggunaan tesisnya Mas Yasid sebelum diujikan nanti ya. Mudah-mudahan waktu singkat ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, terima kasih semuanya, Pak Dr. Zain, Pak Evi. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Pak Evi. Yasin.